Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di sini saya akan menjelaskan tentang Henry Payor. Pertama-tama saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Eliakim Urlo. NIM 863170. Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tingkat 2 semester 4. Sekolah DSTT IKAT Jakarta. Asal saya dari Papua Barat, Manokwari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Henry Payor. Henry Payor lahir di Istanbul pada tahun 1841, meninggal di Paris 1925. Adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal di Prancis. Payor adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Nah, peninggalan Payor yang paling terkenal adalah tentang ilmu fungsi utama manajemen, yaitu memecahkan, mengkoordinasi pemerintah, mengkoordinasi dan mengontrol. Menurut Payor, praktik manajemen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola yang dapat didefinisikan dan dianalisis, dan selanjutnya analisis tersebut dapat dipelajari oleh manajemen lain atau calon manajemen. Henry Payor adalah bapa dari modern manajemen industri dan umum. Ia mendapatkan penghargaan karena membuat prinsip-prinsip dasar manajemen secara terstruktur. Kemudian ia memperoleh gelar insinyur. Henry Payor bergabung sebagai sebuah perusahaan pertambangan batu bara. Payor terkenal akan 14 prinsip manajemen. Di sini Henry Payor menjelaskan bahwa ada 14 prinsip. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Prinsip yang pertama, pembagian kerja. Dalam organisasi, pembagian kerja harus sesuai dengan latar belakang, kemampuan dan pengalaman anggota. Hal tersebut karena pembagian kerja yang sesuai akan meningkatkan nilai produktivitas, efisiensi, dan kreativitas suatu organisasi. Oleh karena itu, seorang manajemen perlu mengetahui latar belakang anggota, dan tentunya semakin besar tanggung jawab maka semakin besar pula hak yang harus diberikan. Prinsip yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Karena kemajuan organisasi tentunya bukan hanya kemajuan dari segi keuntungan saja, tetapi kemudian dari anggotanya juga, sehingga wewenang yang organisasi berikan harus dengan tanggung jawabnya. Tanpa adanya keseimbangan wewenang dan tanggung jawab akan membuat pemecahan secara internal kepada organisasi. Banyakkan jika seorang diberikan wewenang sebagai manajemen, namun ia harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang staf yang tetap dan bertanggung jawab, dan seorang staf memiliki seorang yang benar-benar melakukan beradministrasi manajemen. Tentunya hal tersebut tidaklah adil. Selain itu, hal tersebut pun akan mengurangi produktivitas dan kualitas dan output dalam mereka menghasilkan. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mengajar harus dapat membagi wewenang dan tanggung jawab yang setimpal kepada tiap anggotanya. Yang ketiga, disiplin. Sikap disiplin merupakan sikap anggota menyikapi aturan organisasi. Kedisiplinan harus anggota organisasi terapkan, karena hal tersebut adalah tercermin dari komitmen mereka. Anggota organisasi yang tidak disiplin hanya akan menjadi duri dalam daging.
ia akan mengulangi organisasi dari kinerja dan lambat laut akan membangun anggota lain. Nah, prinsip yang keempat, kesatuan perintah. Organisasi harus memiliki kesatuan pemerintah yang jelas dan telah hari ini karena organisasi harus bergerak lurus untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kesatuan pemerintah ini tercipta dengan adanya definisi-definisi pada organisasi yang tiap definisi memiliki pimpinan. Tiap pimpinan pun memiliki satu komando di bawah atau pemilik. 5. Organisasi harus memiliki satu kesatuan Allah yang jelas, dan ini karena organisasi harus bergerak lurus untuk mencapai tujuan mereka. Kesatuan arah ini dapat berupa visi dan misi organisasi yang telah dibuat oleh manajemen level tinggi. Anggota organisasi wajib mengikuti apa yang organisasi mereka lingkungkan dan ekspresikan. Manajemen bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi anggota agar terus berada dalam satu arah dan satu kesatuan perintah, dan telah manajemen level tinggi atau pemilik menginginkan administrasi itu. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi daripada pribadi. Nah, jadi kita sebagai bekerja di beradministrasi, kita mementingkan semua orang daripada kepentingan pribadi kita sendiri. Utamakan banyak orang daripada pribadi sendiri. Nah, anggota organisasi wajib mempertimbangkan organisasinya daripada organisasi yang lain, individu atau akhlak luas hari ini karena organisasi telah memberikan haknya, misalnya gaji, dan organisasi mengharapkan timbal balik dari hal tersebut. Nah, prinsip yang ketujuh, kompetensi yang adil. Sama halnya dengan pemerintah, wewenang dan tanggung jawab yang adil. Tentunya semakin berat tanggung jawab dan semakin tinggi jabatan harus dibandingkan lulus dengan kompetensi yang seimbang dengan sejajar dengan gerak kita. Nah, jika kompetensi yang diberikan oleh organisasi tidak selaras dengan tanggung jawab yang diambang-ambingkan, lambat laut orang-orang yang komponen akan meninggalkan organisasinya. Kenaikan kompetensi berdasarkan keputusan manajemen. Nah, yang kedelapan, sentralitas. Sentralisasi menyilatkan pemutusan wewenang pengambilan keputusan pada manajemen, puncak dewasa eksekutif, pembagian wewenang untuk proses pengambilan keputusan dengan tingkat lebih rendah, manajemen mengarah dan bawah disebut sebagai oleh ahli yang bernama Henry Fayol. Pengambilan keputusan ini banyaknya secara merata dan tidak didominan sentralisasi ataupun desentralisasi. Yang kesembilan, pembagian otoritas kerja. Manajemen harus dapat membagi otoritas kerja sesuai dengan porsinya. Hal ini sama halnya dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Pembagian otoritas kerja harus berlatar belakang pada pengalaman individu, pendidikan, dan kemampuan. Proses yang 10, anggota organisasi harus bekerja secara tertib dan hal tersebut akan mempengaruhi hasil kinerja. Bahkan dengan kebiasaan ini, jika suatu waktu mereka bekerja dalam berkenan dan lebih tinggi, mereka akan tetap dapat menghasilkan administrasi yang lebih tinggi yang mereka harapkan itu.
Yang ke-11, keadilan. Poin ini akan selaras dengan wewenang dan tanggung jawab serta kompetensi yang adil. Organisasi harus menjunjung tinggi keadilan tiap anggotanya. Manajer sebagai pihak yang mengawasi kinerja para anggota harus adil dalam memperlukan mereka akan tidak berpihak, sehingga manajemen harus menyingkirkan masalah pribadi dalam melakukan anggotanya. Yang ke-12, stabilitas masa jabatan anggota. Kemampuan seorang untuk memperoleh pekerjaan akan selalu berlingkan dengan masa pengalaman kinerja pada bidang tertentu. Selain itu, organisasi akan mengeluarkan biaya yang luar biasa jika harus mereka lakukan hal itu tersebut. Pengertian orang daripada memberikan seorang untuk beradaptasi dan mengembangkan pengalamannya. Karena itu, hasil kinerja anggota akan berbandingkan lulus dengan masa jabatan dan jabatan karir yang organisasi berikan. Yang ke-13, inisiatif. Seluruh anggota organisasi harus memiliki sifat yang inisiatif. Artinya mereka harus dapat mengemukakan pendapat yang berguna bagi organisasi itu. Tentunya tiap anggota organisasi pun harus menerima, menghargai dan mengevaluasi ide yang muncul dari suatu teman yang kita beradministrasi itu. Terlebih jika inisiatif yang muncul adalah sesuatu yang memberikan nilai manfaat bagi organisasi dengan sikap yang menghargai pemberi inisiatif itu kepada kita, dan penerima inisiatif akan mendapatkan keputusan serta manfaat yang setimpal dengan inisiatifnya. Anggota organisasi harus inisiatif dan memiliki semangat kesuksesan dan kesatuan. Poin yang ke-14, semangat kesatuan. Ada semangat kesatuan harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini akan menimbulkan semangat dalam bekerja dan ikatan dalam persaudaraan. Semangat kesaudaraan dan semangat kesatuan ini muncul ketika anggota organisasi memahami bahwa tiap pekerjaan saling terkaitan dan selalu membutuhkan satu sama yang lain. Oleh karena itu, manajemen sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memunculkan nilai semangat kesatuan kita. Kita yang terlebih dahulu memunculkan semangat kita, baru teman-teman yang kita melihat dari sikap kita, supaya mereka akan mengikuti jejak kita dan bisa kita beradministrasi yang lebih baik. Dan jika seorang manajer tidak mampu melakukan, akan munculnya resiko pemecahan dalam organisasi itu. Nah, jadi kita membutuhkan manajer ini orang yang bisa mengaplikasikan apa yang kita beradministrasi itu, supaya administrasi yang kita mempertimbangkan itu bisa menjadi lebih baik dan bisa membawa kebaikan buat perusahaan yang kita menjadi manajer itu. Jadi manajer itu harus tahu apa yang dia kerjakan. Dia harus meluluskan jabatannya menjadi manajer itu. Dia menjelaskan apa yang pas dengan sesuai dengan pikiran pemahaman dia, supaya dia bisa meluluskan perusahaan yang itu. Jangan sampai manajer itu yang bisa membuat perusahaan itu menjadi bangkrut karena manajer itu. Jadi kita harus melihat manajer ini harus menjadi lebih baik, supaya kita taruh kepercayaan sama dia bisa meluluskan apa yang kita minta itu. Nah, kita melihat bahwa Henry Payor ini dia adalah seorang ilmu administrasi. Dia meluluskan administrasi berapa hal ini bisa menjadi lebih baik.
Henry Fayol ini adalah tokoh dari beradministrasi, ilmu dari administrasi. Dia bisa mendapatkan keputusan serta manfaat yang setimpal dengan apa yang kita lakukan dalam perusahaan-perusahaan itu. Nah, kiranya apa yang saya jelaskan tentang Henry Fayol ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan komen dan di-share video ini kepada teman-teman dan saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, oma-oma, opa-opa, atau bapak-bapak, om-om, supaya video yang kalian lihat ini bisa menjadi berkah dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Sekian dan terima kasih. Shalom.